Datanglah sekarang, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api. Sekali lagi katakan, datanglah sekarang. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh Kudus. Panggil dia, Roh Kudus. Roh Kudus, urapi kami. Datanglah di tempat ini mengurapi kami, umat-Mu. Ini hamba-Mu, oh Roh Kudus. Roh Kudus, penuhi hamba, oh Roh Kudus. Jemaat sendiri katakan, katakan, ini hamba, oh Roh Kudus. Urapi ini umat-Mu Tuhan. Sekali lagi bersama-sama, oh Roh Kudus. Inilah kami umat-Mu Tuhan, penuhi kami, urapi kami.
Inilah kami umat-Mu Tuhan, yang lapar haus dan rindu akan kebenaran firman-Mu. Mari Engkau beracara bersama-sama dengan kami Tuhan. Mari Engkau, haleluya, mari Engkau senantiasa hadir tengah-tengah pujian umat-Mu saat ini. Terima kasih Tuhan, kami ingin merasakan kuasa, urapan Roh Kudus-Mu mengalir bagi kami. Kami ingin menyatukan hati kami, roh kami, jiwa kami untuk memuliakan Engkau pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami akan memuliakan Engkau yang percaya, katakan amin. Mari saudara, kita akan bersama-sama kita bangkit berdiri, haleluya. Satukanlah roh kami ya Tuhan, haleluya. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya, bersama-sama dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami, satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan, mari bergandeng tangan kami semuanya, amin, haleluya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu, curahkanlah roh-Mu atas kami, bersama-sama. Roh tercurah dari surga, bumi bersukacita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak bersama. Tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku siapa? Bahwa Yesus Tuhan, amin, haleluya. Satukanlah roh kami ya Tuhan, haleluya. Bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami, roh tercurah dari surga, bumi bersukacita, amin. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak, amin. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Roh tercurah bersama-sama, roh tercurah dari surga, bumi bersukacita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan, amin. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa, semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Sekali lagi katakan, semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Tetap semangat memuliakan Dia, amin saudara, haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, Roh Kudus tercurah, haleluya.
Kita percaya bahwa Roh Kudus dicurahkan kepada kita semua pada saat ini. Bersama-sama. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Amin. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya hari ini. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasa. Roh Kudus tercurah, haleluya. Tepuk tangan yang semangat bagi Allah kita. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata. Anggur baru tercurah, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata. Anggur baru, sekali lagi katakan. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Sekali lagi, anggur baru. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Haleluya. Nyata kuasanya, nyata kuasanya. Haleluya, haleluya. Kami percaya kuasa-Mu dinyatakan saat ini kepada kami semua, Tuhan. Haleluya. Mari silakan duduk, saudara. Katakan pada Tuhan, curahkanlah kasih-Mu ya Tuhan. Curahkanlah kasih-Mu Tuhan, curahkanlah, curahkanlah
kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran, ku rasakan kasih-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Rasakan kasih Tuhan saat ini. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, rasakanlah kekasih-Nya. Rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan sekali lagi mari bersama-sama kita berdiri saudara. Ku rasakan inilah kami umat-Mu, kami sungguh merasakan kasih-Mu, kami merasakan kuasa-Mu yang luar biasa untuk kami. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Oh curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Curahkanlah kuasa-Mu, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Jemaat katakan curahkanlah. Curahkanlah sekali lagi bersama-sama. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat
menikmati kuasa urapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kami rindu selalu Roh Kudus mengurapi kami, memenuhi kami dengan kuasa urapan-Mu. Mengalir dan mengalir memenuhi hati dan pikiran kami. Tubuh jiwa roh kami Tuhan diperbaharui dalam Engkau. Melalui firman-Mu, urapi hamba-Mu yang sebentar akan menaburkan benih firman-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan sambut firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Salam Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Coba angkat tangan. Wah. Jiwa-jiwa yang siap diberkati ini siapa itu? Ada wajah-wajah baru. Ada 2 orang dari luar kota Bapak. Ya? Limbing Sari. Oke. Selamat datang Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita sudah memuji Tuhan, sudah menyembah Tuhan. Hari ini kita akan masuk kepada pemberitaan firman Allah. Tepatnya hari ini adalah hari yang ke-10 sesudah Tuhan Yesus naik ke sorga. Jadi hari ini adalah memperingati hari Raya Pentakosta. Hari Raya Pentakosta adalah bagian daripada perayaan besar orang-orang Israel, di mana setiap tahun mereka harus datang ke rumah Allah untuk merayakan perayaan Hari Raya Pentakosta. Di dalam Perjanjian Lama ada beberapa perayaan hari raya. Yang pertama itu adalah Hari Raya Paskah. Ya, Hari Raya Paskah adalah memperingati bebasnya bangsa Israel dari negeri Mesir atau dari perbudakan. Itu sebabnya setiap tahun mereka harus merayakan dengan meriah, ya, karena di situ ada korban-korban yang dipersembahkan kepada Allah. Itu korban bakaran, korban sajian, korban ucapan syukur, dan korban-korban yang lain. Ada juga perayaan hari raya roti yang tidak beragi. Itulah hari yang disebut hari di mana dosa sudah dikalahkan oleh korban Tuhan Yesus Kristus. Ada hari raya yang ketiga yang disebut hari raya Pentakosta. Jadi hari raya Paskah, hari raya kebangkitan, hari raya kenaikan, hari raya Pentakosta. Nah, saudara, hari raya Pentakosta itu adalah merupakan hari raya perayaan di mana bangsa Israel merayakan panen raya. Di mana bangsa Israel yang dikatakan negeri yang limpah dengan susu, air madu, perkebunan dan sebagainya. Mereka melakukan panen raya, ya. Saat mereka panen raya, mereka melakukan perayaan besar-besaran. Jadi mereka datang dari seluruh dunia untuk datang ke rumah Allah. Nah, di dalam Perjanjian Baru, perayaan Pentakosta itu tetap ada. Dan hebatnya, terjadilah satu berkat yang luar biasa. Bukan hanya mereka merayakan hari raya panen raya, tetapi di situ dikatakan hari raya Pentakosta turunnya Roh Kudus kepada gereja yang mula-mula. Oleh sebab itu mari kita lihat di dalam Kisah Rasul pasalnya yang kedua ayat 1 dan seterusnya. Mari kita akan baca bersama-sama Kisah Rasul 2
ayat 1, di situ dikatakan Kisah Rasul 2, ya, ayat 1, saya akan baca sampai ayatnya yang keempat, sebenarnya sampai ada beberapa ayat ya. Pentakosta, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Semua orang percaya berkumpul di Yerusalem, di Bait Allah, di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya dan seterusnya. Nah, dari pembacaan ayat 1 sampai ayat 4 hari raya Pentakosta itu dirayakan di satu tempat, ya. Dan dihadiri bukan hanya kalangan orang-orang Yahudi yang berdomisili di Yerusalem, ya, melainkan dihadiri oleh suku Yahudi yang berada di luar negeri. Paling sedikitnya ada 15 negara orang Yahudi yang tersebar saat itu, 15 negara. Dari kota Roma, dari Asia, dari Afrika, dari negara Arab, dari Mesir, dari Libya dan seterusnya. Mereka datang dari tempat-tempat yang jauh. Jadi mereka tidak naik mobil, tidak naik kereta, mereka berjalan kaki. Mereka datang ke Yerusalem mungkin butuh waktu lama, tidak cukup 1-2 hari. Kalau mereka datang dari Roma, dari Mesir itu butuh waktu berpuluh-puluh hari. Apalagi dari Libya. Jadi mereka semua antusias untuk merayakan hari raya Pentakosta, hari sukacita itu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada saat itu di samping orang-orang Yahudi, ya, hadir di dalam perayaan itu, ada juga pengikut Kristus yang masih baru, ya. Murid-murid Kristus yang dikatakan 120 orang baru, ya. Mereka juga ikut hadir dalam acara perayaan itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari peristiwa-peristiwa itu terjadi satu pengalaman yang dahsyat sekali. Beda dari tahun ke tahun yang mereka rayakan hanya sebagai seremonia, sebagai ya peraturan Taurat. Tetapi tahun itu ada sesuatu yang berbeda, ada sesuatu yang istimewa, perayaan hari raya Pentakosta. Apa bedanya? Bedanya bukan masalah makan, bukan masalah penampilan, bukan masalah pakaian, bukan masalah acara liturgi yang dilaksanakan saat itu, melainkan ada sesuatu yang asing datang memenuhi itu perkumpulan orang-orang yang merayakan hari raya Pentakosta. Ya. Nah, saudaraku, di mana Roh Kudus turun. Roh Kudus memenuhi mereka. Roh Kudus membaptis mereka. Bukan berarti Roh Kudus itu
belum datang. Roh Kudus itu sebenarnya sudah datang, saudara. Sudah ada sejak penciptaan alam semesta dimulai. Roh Kudus itu ada, sudah ada. Tapi itu hanya untuk orang-orang tertentu. Orang-orang yang dikhususkan oleh Allah, para nabi, para imam, ya, para tokoh-tokoh, seorang raja atau para hakim, hanya terbatas. Tetapi di hari Pentakosta ini luar biasa anugerah Tuhan, ya. Karena itu di dalam ayat 1 sampai ayatnya yang keempat, mengapa mereka mengalami baptisan Roh Kudus, urapan Roh Kudus yang membuat mereka menjadi anak Tuhan yang semangat, bergairah, bersukacita, yang lebih hebat lagi. Mereka tidak mau tinggal diam, mereka tidak berpangku tangan, mereka semuanya bersemangat. Mereka boleh memberitakan Injil, mereka memenangkan jiwa-jiwa. Bagaimana caranya supaya mereka ini menjangkau jiwa-jiwa yang berdosa, jiwa-jiwa yang di luar, orang Yahudi, orang-orang Yunani, orang-orang Romawi, orang-orang yang ada di Asia. Jadi hebat kuasa daripada Roh Kudus itu. Nah, bagaimana supaya kita menikmati juga berkat-berkat Pentakosta? Dari ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Yang pertama saya akan temukan di dalam ayat 1. Di dalam ayat 1 dikatakan ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya, tidak terkecuali, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Yang pertama, gereja itu menantikan Roh Kudus. Menantikan Roh Kudus selama 10 hari, saudara. Jadi 120 orang itu murid-murid setelah ditinggal naik ke sorga oleh Tuhan. Itu murid-murid mereka tidak kembali ke kampung masing-masing. Tidak kembali kepada aktivitas yang semula karena sudah ditinggal oleh Sang Juru Selamat. Justru mereka tuh bersatu, berkumpul selama 10 hari. Mereka berdoa, mereka menyembah, mereka bersyukur dan berterima kasih bahwa Tuhan akan menjanjikan satu oknum ilahi yang akan menggantikan posisi daripada Yesus di dunia. Nah, untuk itu mereka harus menanti, menyembah, bersyukur dan berdoa. Nah, saudara, kata menanti itu adalah pekerjaan yang membosankan, menjenuhkan. Apalagi yang dinanti-nantikan itu tidak memberikan informasi yang pasti. Ya. Pada hari ini, pada tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian, saya akan hadir. Enggak ada janji yang jelas. Tapi mereka menyikapi perintah Tuhan ini dengan menanti. Menanti janji Tuhan. Janji Tuhan itu memang kadang-kadang Tuhan itu begitu cepat menggenapi janji-janji daripada anak-anak untuk anak-anaknya. Tapi kadang-kadang juga butuh waktu. Abraham itu butuh waktu, saudara, untuk menunggu janji Allah untuk keturunannya. Butuh berapa tahun? 25 tahun. 25 tahun menunggu, dan waktu menunggu itu kadang-kadang bimbang, kadang-kadang penuh dengan pertanyaan.
Apa iya? Apa iya Tuhan menggenapi janjinya? Atau hanya sekedar kata-kata basa-basi? Apa benar Tuhan itu mau datang kembali? Apa betul bahwa surga itu ada? Apa betul bahwa Tuhan itu akan membangun kerajaan 1000 tahun masa damai di dunia? Kadang-kadang kita seringkali penuh pertanyaan. Tetapi kalau Allah berjanji, kalau Allah memerintah, ayo kita imani, kita taati, kita tunggu waktunya Tuhan. Yang di dalam bahasa yang lain kata, kita tunggu kairosnya Tuhan. Misalnya kalau saudara sedang dalam pergumulan, masalah, mungkin sakit, mungkin masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah jodoh, masalah-masalah problem hidup manusia yang kita hadapi hari-hari ini. Mungkin saudara sudah berdoa, sudah menjerit, sudah berdoa, berpuasa, dan seterusnya. Tetapi kadang-kadang tanda-tanda jawaban Tuhan kok tidak datang. Kalau saudara belum menerima janji, tetap bersabar. Ya, nantikan aja. Karena Tuhan itu kalau berjanji itu selalu tepat. Tuhan tidak pernah berjanji terlalu cepat. Tuhan tidak pernah terlambat kalau berjanji. Selalu tepat waktu. Ya, jadi kalau saudara belum diberkati sekarang, jangan mendahului Tuhan dulu lah. Jangan kita kepingin cepat kaya, padahal belum waktunya kaya. Kepingin cepat dapat jodoh, padahal belum waktunya dapat jodoh. Supaya fokus sekolah dulu, kuliah dulu. Ya, kepingin cepat apa lagi? Kepingin cepat ini, sabar. Nunggu waktu Tuhan. Apa kata firman di dalam Yesaya pasalnya yang ke-40 ayat 31, coba tayangkan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan itu luar biasa. Yesaya pasalnya yang ke-40 ayatnya yang ke 31. 40-31. Mari kita baca 31. Yesaya pasal 40-31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Yang pertama, orang yang menanti-nantikan Tuhan dapat kekuatan baru. Apanya yang baru? Nah, kalau manusia tambah tua itu bukan tambah baru. Bukan tambah cantik, bukan tambah mulus, bukan tambah ganteng, bukan tambah keren. Tambah lama kan tambah, kadang-kadang juga riot saudara. Karena usia ya. Apanya yang baru? Rohnya. Rohani ini. Usia kadang-kadang mempengaruhi kesehatan kita, mempengaruhi wajah lahiriah kita. Enggak apa-apa. Seperti Paulus katakan, secara lahiriah aku tambah tua, tambah lama kok tambah sedikit merosot. Ya, dulu bisa kuat jalan kaki 10 kilo, sekarang 5 kilo sudah ngos-ngosan. Ya, dulu tenaganya kalau masak dari pagi sampai sore, wah mantap. Sekarang berdiri di dapur saja 2 jam sudah lemes. Dulu waktu kerja, wah dari pagi sampai jauh-jauh malam, wah semangat. Tapi sekarang karena faktor usia, itu manusiawi. Manusiawi, siapapun bisa berubah. Tapi orang yang menanti-nantikan Tuhan selalu diperbaharui apanya? Rohnya, semangatnya, imannya, kasihnya, kesetiaannya,
pelayanannya, ya, pengorbanannya selalu baru. Ada orang Kristen jadi Kristen 30 tahun yang lalu. Kalau bilang sama papa mamanya, "Ma, ke gereja." Ya, kolektor. Kasih cepek. Masuk no ya. Jangan belikan permen ya. Oh siap, mama papa, kasih cepek. Itu 35 tahun lalu. Beras masih berapa harganya? Masih 500. Belum punya pacar, bilang sama Pak Pendetanya, "Tolong doakan. Usia sudah tambah, butuh calon pasangan hidup." Oh siap, didoakan. Dapat. Namanya Matius, ganteng lagi. Beberapa tahun kemudian datang lagi sama Pak Pendeta. "Pak Pendeta, kami sudah sepakat, kami sudah berdoa. Rupanya ini jodoh kami. Kami mau melaksanakan pemberkatan nikah kudus pada bulan sekian, tanggal sekian." Oh oke, siap. Haleluya. Sudah mulai deng 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 deng. Ya. Mulai nyanyian lagu-lagu deng deng. Dan 3 tahun menikah, datang lagi sama Pak Pendetanya. "Pak Pendeta, kami ini sebenarnya sejarah naluri manusia, kami kepingin punya momongan. Sapi sampai 3 tahun ini kok tidak ada tanda-tanda. Kami mau gendong yang namanya sisi unyil." Oh jangan takut, doa. Oh didoakan, dijawab oleh Tuhan. Lahirlah, langsung dikasih nama Simoy. Wah karena cantik namanya. Sudah gitu, terus datang ke gereja. Berapa kolektornya? Biasa, jangan keras-keras. Cepek. Loh, dulu masih sekolah minggu cepek. Sekarang sudah punya anak cepek. Mau punya mantu lagi. Jangan keras-keras, nanti Pak Pendeta dengar. Mau kasih berapa? Kantong kolektor, biasa cepek. Sebagaimana Tuhan Yesus tidak berubah, saya kok tidak berubah. Wah, dengan sikap seperti itu, tidak boleh. Orang Kristen harus dibaharui. Cara memberi, cara berkorban. Ada orang Kristen 20 tahun yang lalu, masih kerjanya kecil, ngasih per bulan sekian. Sekarang sudah punya mobil, punya usaha besar. Per bulannya seperti itu, tidak akan pernah berubah. Loh, gimana orang Kristen seperti ini? Gak ada perubahan. Tapi orang yang menanti-nantikan Tuhan itu selalu diperbaharui. Mereka dikatakan seumpama Raja Wali naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berdiri dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Orang yang menantikan Tuhan itu diumpamakan seperti seekor Raja Wali. Apa bedanya Raja Wali dengan burung-burung yang lain? Apa kelebihannya? Burung Raja Wali itu memang beda dengan burung-burung yang lain. Pertama, burung Raja Wali itu tidak suka. Dia bikin sarang di bawah. Di tempat-tempat yang rendah. Selalu dia cari tempat yang tinggi. Tempat-tempat yang terjal. Itulah burung Raja Wali. Sesuatu yang tinggi. Yang menjadi kerinduan daripada sang Raja burung ini. Orang Kristen pun kerinduannya selalu mencari hal-hal yang tinggi. Yang tinggi itu menggambarkan tentang hal-hal yang ilahi. Hal-hal yang rohani. Makanya Paulus katakan, carilah dulu perkara-perkara yang di atas. Jangan di bawah, karena yang di bawah itu satu saat akan lenyap. Yang di bawah itu satu saat akan habis. Yang di bawah satu saat akan dimusnahkan oleh api. 2 Petrus pasal 3. Tapi sesuatu yang dari atas, yang di sorga. Sampai kapanpun
tidak akan pernah berubah karena di sana sifatnya kekal. Jadi kalau saudara selalu mencari Dia seperti seorang burung Raja Wali itu selalu dapat kekuatan. Kekuatan baru. Orang yang tidak mengutamakan di sorga cepat loyo, saudara. Apalagi sekarang. Tidak gampang bisnis sekarang, berdagang sekarang. Pengusaha sekarang banyak yang gulung tikar. Banyak perusahaan-perusahaan yang tutup. Banyak perusahaan-perusahaan yang mem-PHK karyawannya ribuan bahkan puluhan ribu. Karena keadaan dunia bisnis sekarang benar-benar lesu. Ada perusahaan-perusahaan raksasa yang ada di Indonesia yang mem-PHK-kan 10.000 karyawannya. Berarti call up perusahaan ini. Loh, kalau tidak ada kekuatan dari atas, maka tidak sedikit yang stres dan frustasi. Banyak orang-orang muda karena tidak terwujud impiannya, cita-citanya, harapannya juga stres, depresi. Tetapi saya percaya kalau engkau dan saya cari yang di atas, itu seperti Raja Wali dapat kekuatan baru. Engkau akan tetap semangat. Karena Raja Wali di samping penglihatannya itu tajam, Raja Wali itu tidak suka dia terbang di bawah. Dia suka terbang di alam yang bebas, suka terbang di tempat-tempat di mana ada badai. Kalau burung-burung yang lain, pada waktu ada badai, pada waktu ada angin topan, burung itu sembunyi, menghindar. Tapi kalau burung Raja Wali saat ada badai, itu justru mereka senang, saudara. Mereka rasa, wah, dengan sayapnya dia diangkat dengan badai. Terbang semakin tinggi. Ini bedanya. Orang Kristen yang hidupnya dipenuhi Roh Kudus tidak akan pernah menghindar kalau ada cobaan hidup. Tidak pernah lari dari tantangan. Tidak akan pernah lari dari masalah. Justru masalah itu merupakan vitamin untuk memproses rohaninya, imannya, karakternya, kasihnya semakin mantap. Burung punya kekuatan dari 2 sayap. Kalau 1 sayap, burung ini tidak bisa terbang tinggi. 2 sayap ini menggambarkan kekuatan anak Tuhan. Hidup kita kekuatannya ini harus memiliki sayap kanan. Sayap kanan itu melambangkan firman Allah. Anak Tuhan, dimanapun kau tinggal berada, hidupmu, pikiranmu, hatimu harus diisi oleh firman. Jangan kau mengalami krisis firman di dalam hidupmu, engkau akan pincang. Yang kedua, sayap burung nasar itu bagian kiri yang membuat mereka mampu terbang tinggi. Itulah kekuatan daripada Roh Kudus. Jadi firman dan Roh Kudus ini harus paralel, seimbang. Kalau orang hanya penuh firman, seperti orang Farisi ini, ahli Taurat, hanya mengetahui, tetapi dia tidak pernah menerima janji Allah, sehingga pada waktu gereja mula-mula dibaptis Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, mereka malah mengejek, mereka malah menyindir, oh ini mabuk anggur. Tapi kalau orang penuh firman dan Roh Kudus, wow, lain. Ada firman, bukan ahli Taurat, tapi firman, ada Roh Kudus. Wah, hidup ini
seimbang saudara. Seperti rel kereta api, dua-duanya dibutuhkan untuk membawa kereta itu menuju tujuan. Demikian juga firman dan Roh Kudus membawa perjalanan anak Tuhan untuk membawa kita ke tujuan akhir, itulah kerajaan sorga. Amin saudara. Jadi firman dan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus toh nanti ekstrim, fanatik. Nah, bukan ekstrim, terlalu ekstrim. Sebentar-bentar Roh Kudus, tapi tidak sesuai firman. Pernah satu hari ada hamba Tuhan ini terlalu ekstrim dengan Roh Kudus. Saya menghadiri persekutuan doanya dia, gitu ya, bikin persekutuan di salah satu tempat, di salah satu rumah. Baru datang. Baru datang. Dia bilang, saya lihat Pak Pendeta Rudi ini kok stres. Loh, saya gak merasa stres. Saya lihat Pak Pendeta Rudi seperti naik ke puncak gunung. Dia kayaknya lihat oleh kanan. Kok sunyi sepi, tidak ada orang yang menemani. Rupanya Pak Pendeta Rudi ini mau terjun dari gunung yang tinggi mau bunuh diri. Wah, ya saya tidak pernah berpikir mau bunuh diri kok. Terlalu ekstrim. Ntar ini. Ada orang dapat penglihatan. Tuhan bilang, kamu harus gini. Kamu harus gini. Ada orang, anak Tuhan tertipu. Karena terpengaruh dengan ajaran ekstrim ini. Dia bilang gini, bilang sama saya percaya Pak sama ini, pendeta ini. Katanya saya harus lepas uang saya 40 juta. Terus gimana? Ya, setelah saya kasih uang 40 juta, katanya balik menjadi 150 juta. Terus sekarang gimana? Karena pendeta itu ngomong sama saya suruh begitu. Terus gimana sekarang? Hilang Pak. Teleponnya pun hilang. Tidak bisa dilacak lagi. Makanya hati-hati saudara. Ya, jangan terpengaruh atas nama Tuhan, atas nama Roh Kudus. Harus dulu dicek kebenarannya. Kalau belum ngerti lebih dalam, tanya kepada orang yang lebih rohani supaya jangan sampai tertipu. Itu pertama. Dan yang kedua yang tidak kalah pentingnya, Alkitab berkata mereka ini ya dikatakan mereka ini dipenuhi Roh Kudus dengan 3 tanda. Hari Raya Pentakosta dipenuhi Roh Kudus dengan 3 tanda. Yang pertama, ruangan bait Allah itu, sementara yang 120 orang termasuk yang lain dari seluruh dunia berkumpul, tiba-tiba ada angin keras masuk ke dalam ruangan ibadah. Angin keras bagaikan badai. Angin itu tidak bisa dilihat, tapi angin bisa dirasakan. Angin punya pengaruh yang luar biasa. Kita tidak bisa lihat angin. Ada yang pernah lihat angin? Seperti apa? Pakai dasi apa? Pakai jas, pakai sepatu? Enggak. Tapi kita rasa, oh iya angin. Jadi itulah yang terjadi di bait Allah. Angin keras memenuhi ruangan ini. Nah saudara, itu salah satu tanda-tanda pekerjaan Roh Kudus bekerja. Yohanes pasal 3 ayat 8. Coba kita lihat dulu, baca Yohanes 3, 8. Apa kata firman Tuhan? Yohanes pasal 3 ayat 8. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi.
Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Saudara, Pentakosta bukan hanya perasaan, seremonial, keagamaan, tetapi Pentakosta adalah pengalaman baru. Ada Roh Kudus memenuhi orang-orang percaya saat itu, sehingga mereka semuanya dipenuhi, dibaptis oleh Roh Kudus. Di situ dikatakan angin. Memang bahasa Ibrani, kata Roh Kudus itu adalah ruah. Ruah. Dalam bahasa Yunaninya pneuma. Pneuma itu artinya napas, angin, udara. Jadi Roh Kudus tidak berwujud dalam bentuk seperti Yesus. Tetapi dia wujudnya hanya seperti angin, napas. Tapi ada kekuatan. Angin itu punya daya yang bisa merobohkan pohon yang besar, yang berakar dalam, bisa tumbang karena pengaruh angin. Angin itu juga bisa merobohkan bangunan-bangunan cagar ayam. Jadi kita lihat kalau ada badai, saudara, ada topan, itu banyak bangunan-bangunan yang tumbang karena pengaruh angin. Itulah sebabnya orang Kristen mula-mula dipenuhi oleh Roh Kudus, ada pengaruh, ada kuasa, ada otoritas, sehingga mereka memiliki dinamis atau dinamo. Kecil kelompok orang Kristen saat itu 120 orang. Tapi yang kecil ini ada Roh Kudus. Akhirnya kita lihat pasal 2 ini, apa yang terjadi. Sekali Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Karena pengaruh Roh Kudus. Angin juga adalah memberi napas. Saudara, kalau tidak bisa bernapas itu tandanya apa, saudara? Ada orang yang suka menghina. Roh Kudus itu katanya Roh Kudus. Dikatakan Roh Kudus. Jangan menghina Roh Kudus ya. Jangan Roh Kudus dianggap Roh Kudus. Roh Kudus itu Allah. Tidak boleh main-main dengan Roh Kudus. Ya. Haleluya. Angin yang kedua, api. Saudara tahu api itu fungsinya untuk memproses, memasak, mengubah. Katakanlah kalau saudara potong kambing, ini suasana, saya masih punya satu, dikasih orang, kambingnya belum dipotong-potong, belum jadi sate. Masih ditaruh di kulkas, ya kurang lebih 1/2 kilo kambing. Kalau saya cium, kambing ini amis, saudara, mentah. Coba dipanggang di atas api. Wow, berubah saudara, asap daripada kambing yang amis itu pengaruh sekitar ruangan, harum, bau sate. Jadi itulah gambaran orang Kristen yang hidupnya penuh Roh Kudus, selalu melahirkan keharuman, punya pengaruh. Oh dulu orang ini jahat, oh dulu pemabuk, oh dulu ini suka berontak, oh dulu suka korupsi, oh dulu ini jahat sekali, suka berdusta, oh dulu melakukan kriminal. Setelah dijamah, diurapi, dipenuhi oleh Roh Kudus, hidupnya berubah. Siapa itu? Paulus. Dia tadinya penganiaya, pembunuh. Setelah di tengah jalan
tangkap Yesus, dipenuhi Roh Kudus, berubah 180 derajat. Tadinya jahat, tadinya sadis, tadinya tidak punya kasih. Sekarang berubah 180 derajat, penuh kasih. Api. Tapi api juga fungsinya untuk memurnikan. Makanya sesuatu yang tidak murni itu kalau ketemu api ini pasti terbakar habis. Hanya yang tersisa yang murni. Yang murni apa? Ya emas. Coba saudara bakar emas itu di dalam api. Memang cair. Tapi emas itu tidak akan hilang. Justru semakin murni. Karena sudah diproses bakar. Makanya anak Tuhan yang hidup beribadah sungguh-sungguh di gereja ini. Kalau ada api-api godaan, api-api pencobaan. Tidak akan lari dari gereja ini. Semakin murni kau, semakin murni kau. Kan melalui proses api yang membakar. Dan memang sakit secara daging. Tapi kalau saudara bertahan, hidup ini murni sebagaikan emas. Yang terakhir dikatakan berbahasa-bahasa roh. Kata-kata bahasanya beda. Saya yakin dan percaya pada pagi ini, mari rendahkan diri, hampiri perayaan Hari Raya Pentakosta. Bukan hanya dapat berkat untuk gereja mula-mula. Kita semua gereja akhir zaman butuh berkat-berkat ilahi ini. Supaya saudara akan menjadi anak Tuhan yang dinamis, semangat, cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, setia ikut Tuhan. Sampai ketemu dengan Tuhan di sorga. Haleluya. Tuhan Yesus berkati firman-Nya pada pagi hari ini. Mari kita nyanyi satu lagu. Kita akan angkat satu pujian. Katakan, Roh Kudus yang manis. Roh Kudus yang manis, kami nantikan hadirat-Mu. Roh Kudus yang lembut, Kami nantikan urapan-Mu. Biarlah kemuliaan dan kuasa-Mu dinyatakan atas kami umat-Mu. Penuhilah kami dengan kuasa kasih-Mu, oh Roh Kudus, Engkau kekasihku. Mari kita berdiri Bapak Ibu sekalian. Roh Kudus yang manis, kami nantikan hadirat-Mu. Roh Kudus yang lembut, kami nantikan urapan-Mu. Biarlah kemuliaan dan kuasa-Mu dinyatakan atas kami umat-Mu. Penuhilah kami dengan kuasa kasih-Mu, oh Roh Kudus, Engkau kekasihku. Saudara yang datang pada saat ini,
ada rasa haus, lapar. Tidak hanya mereka yang dipenuhi Roh Kudus, setiap pribadi pun kita juga perlu Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu adalah Yesus atau Trinitas ilah. Dia yang akan diam di dalam hidupmu, temani engkau, jaga engkau, kuatkan engkau, hibur engkau, menyertai engkau sepanjang hidupmu. Saya undang semua yang datang pada saat ini, kau boleh maju ke depan berdiri. Sambil rasa haus, ini aku Tuhan. Angkat hati pujian, haleluya. Saya akan berdoa. Kudus yang manis, kami nantikan hadirat. Katakan, aku manusia yang lemah, manusia yang mudah stres, manusia yang mudah gagal. Nantikan urapanmu. Silakan cepat maju ke depan. Kemuliaan dan kuasa agak maju lagi. Dinyatakan atas kami umat-Mu. Mungkin saudara sakit, mungkin saudara punya masalah rumah tangga, masalah karir, masalah studi, masalah keuangan, masalah anak, masa depan. Oh, Dia di sini malam saat ini. Kemuliaan dan kuasa-Mu dinyatakan atas kami umat-Mu. Penuhilah kami dengan kuasa kasih-Mu, oh Roh Kudus, Engkau kekasih. Biarlah kemuliaan, biarlah kemuliaan, yes, Dan kuasa Roh-Mu, angin sorga, api sorga ada di sini. Oh, inilah kami dengan kuasa kasih. Angkat tanganmu saudara. Engkau kekasih, biarlah kemuliaan, biarlah kemuliaan dan kuasa-Mu dinyatakan atas kami umat-Mu. Penuhilah kami dengan kuasa kasih-Mu, oh Roh Kudus, Engkau kekasih-Ku. Oh Roh Kudus, Engkau kekasih-Ku. Yes. Oh Roh Kudus, Engkau kekasih-Ku. Saudara yang bisa bahasa roh, buka suaramu, angkat penyembahanmu, nantikan api sorga, nantikan angin sorgawi. Ciarata kapapa papa 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 papa. Ciarata kapapa papa 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 papa. Ciarata kapapa papa 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 papa. Ciarata kapapa papa papa. Ciarata kapapa. Roh Kudus, mari penuhi umat-Mu, penuhi hamba-Mu, mereka jadi saksi-Mu.
Roh Kudus jamah. Mari buka suaramu. Jamah Roh Kudus. Jiwa-jiwa butuhmu. Yes, ya rataka rataka iya rataka angkat hatimu, imanmu. Kau tidak melihat angin, engkau juga tidak melihat Roh Kudus secara kasat mata, tapi engkau merasakan kehadirannya Dia. Engkau merasakan urapannya, engkau merasakan jamahannya, engkau merasakan kesembuhannya, engkau merasakan damainya, engkau merasakan pemulihannya, engkau merasakan kekuatan baru diimpartasikan kepada engkau, engkau merasakan semangatnya, engkau merasakan hikmatnya, engkau merasakan hadiratnya. Yes, terus, Jesus, terus ya, jamah, Jesus, anak-anak muda, taruna, orang-orang tua, dapat mimpi, dapat Roh Kudus, mujizat terjadi di dalam nama Yesus. Oh, rataka saudara yang sakit, saudara yang datang dengan putus asa, rasa takut, cemas, menghadapi keadaan, menghadapi rumah tangga, menghadapi karir, menghadapi masa depan. Engkau tidak perlu takut selama engkau hidup melekat sama Roh Kudus. Ada penolong, pembela, Dia adalah ruah, Dia adalah Parakletos yang menjadi penolong, yang mau tinggal di dalam hidupmu. Kalau engkau orangnya, sekali lagi angkat hatimu tinggi-tinggi kepada Yesus. Pandang Dia, angkat tanganmu, angkat penyembahanmu, angkat guru. Oh, hatimu, terima. Urapan, kuasa, otoritas dalam nama Yesus. Yesus, terima. Oh, rataka oh, rataka oh, rataka hari ini dan seterusnya engkau tidak sendiri, engkau tidak menangis sendiri, engkau tidak berjuang sendiri, engkau tidak kesepian. Ada Roh Kudus. Oh, rataka saya hitung sampai ke 5. 1, 2. Yes. 3. Yes, Roh Kudus. 4. Yes. Api mulai menjalan. Angin sorga menjalan. Yes. 5. Terima. Terima. Yesus. Terima. Haleluya. Berikan tepuk tangan. Beri sorai-sorai. Beri ucapan syukur. Haleluya. Yesus. Nyanyi satu pujian sebab Tuhan baik.
Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, bahwasanya silahkan kembali ke tempat duduk. Kasih setianya, kasih setianya selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Diberkatilah umatmu, diberkatilah hamba-hambamu di dalam perayaan Hari Raya Pentakosta. Sajian-sajian yang datang dari sorga, itu yang memenuhi hati kami, jiwa kami, roh kami, sehingga kami dapat kekuatan baru seperti Raja Wali. Terbang, lari, tidak pernah lelah, tidak pernah letih. Karena ada sumber kekuatan dari tempat yang maha kudus. Itulah Roh Kudus. Diberkati umatmu, sebentar lagi akan menabur. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin. Silakan.